Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan melanjutkan pada pertemuan kedua ini terkait tentang materi konsep dan fikih dalam Islam. Nah, kemudian pada pertemuan kedua ini saya akan mulai dengan perbedaan fikih dengan syariat. Nah, sebelumnya kan ada konsep fikih dan ruang lingkup fikih. Nah, di sini ada beberapa poin perbedaan terkait perbedaan syariah dan fikih. Ini tertulis bahwa syariah itu bersumber dari Al-Quran dan hadis serta kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari keduanya. Kemudian kalau fikih itu bersumber dari para ulama dan ahli fikih. Itu perbedaan antara syariah dan fikih. Jadi syariah itu langsung dari Allah, dari Al-Quran maupun as-sunnah. Sedangkan fikih itu dari ulama fikih atau ahli ulama, seperti tadi yang terdapat pada pengertian konsep fikih dalam Islam. Kemudian perbedaan yang kedua adalah hukumnya bersifat qat'i, pasti. Kalau Al-Quran dan hadis itu kan pasti, sedangkan fikih itu bersifat dhoni. Dari para ulama itu kan ada perumusan ataupun musyawarah, itu masih belum bersifat pasti hukumnya. Kemudian yang ketiga yaitu syariah itu hukumnya hanya satu ataupun universal, tetapi harus ditaati oleh semua umat Islam. Sedangkan kalau fikih yaitu berbagai ragam cara pelaksananya. Ini bedanya dari Al-Quran dan dari para ulama. Kemudian selanjutnya yaitu tidak ada campur tangan manusia dalam ulama dalam menetapkan hukum. Ini syariah dan ataupun dari fikih yaitu adanya campur tangan ijtihad para ulama dalam penetapan pelaksanaan hukum. Nah, itu mungkin sudah jelas. Kalau syariah intinya itu dari Al-Quran dan tidak ada Al-Quran dan Sunnah, dan tidak ada campur tangan ataupun urusan dari manusia, kecuali itu dari Rasulullah. Rasulullah itu kan juga termasuk hamba Allah. Dan sedangkan kalau fikih itu masih tercampur urusan manusia, itu dari ulama itu. Kemudian ibadah dan karakteristiknya. Di sini ibadah itu ada dua ya, ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Mungkin sebut saja kalau ibadah mahdhah itu ibadah hablum minallah, hubungan dengan Allah. Kita sholat, kita zikir, ataupun ibadah yang tersirat lainnya yang sudah ada syariatnya, itu adalah ibadah mahdhah, ibadah langsung dengan Allah, berhubungan langsung dengan Allah. Sedangkan kalau ibadah ghairu mahdhah itu bersifat amalan ataupun hablum minallah, seperti kita menolong orang miskin, menolong orang yang sakit, menolong orang yang jatuh, kita bersedekah, kita berinfak, itu adalah ibadah ghairu mahdhah. Mungkin sudah jelas ya terkait ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Kemudian yang kelima yaitu prinsip dan tujuan ibadah dalam Islam. Mungkin di situ terdapat, di atas ini terdapat beberapa poin, yaitu prinsip-prinsip itu sendiri yang intinya lebih dari 3. Itu mungkin bisa dibaca langsung ya teman-teman, karena waktunya mungkin tidak cukup. Kemudian untuk tujuannya yaitu dari ibadah sendiri yaitu ada menyucikan, membersihkan dan menyucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya dengan mengharap, semata-mata mengharap ridha Allah ataupun ikhlas. Tentunya kita sudah paham sendiri bagaimana kita beribadah, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah, yaitu tentunya selain mendapat pahala, kita juga harus melaksananya dengan ikhlas. Nah, kita juga mengharap ridho ataupun persetujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Terkait hal yang lainnya tentang materi ini mungkin bisa dilanjutkan di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.